Jay Itzes jadi orang Indonesia pertama yang menggebrak Serie A. Venezia raih poin berharga di kandang Fiorentina. Hasil uji coba timnas U17 Indonesia dominasi, Garuda Asia tundukkan India dengan skor 3-1. Carlos Pena harapkan 3 pemain Persija di timnas Indonesia selamat dari cedera. Dimas Derajat menggebrak Liga 1 jelang gabung timnas Indonesia, penuh kontribusi untuk Persib. Ramadan Sananta sambut positif kedatangan pelatih khusus striker Yoom Ki-hun, harapan baru untuk ketajaman lini depan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdonk berperan kunci dalam kemenangan pertama NEC Nijmegen musim ini. Umpan silangnya bawa tim akhiri puasa kemenangan dan persiapkan diri untuk gabung timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia gelar TC di Korea Selatan dan ikuti turnamen Seoul Earth on Uscup 2024. Indra Syafri apresiasi dukungan PSSI. Kemenangan dramatis FC Dallas dengan Maarten Paes di lini utama, kebobolan 3 gol, tapi mengamankan 3 poin di Audi Field. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Jay Itzes jadi orang Indonesia pertama yang menggebrak Serie A. Venezia raih poin berharga di kandang Fiorentina. Sebuah momen bersejarah baru saja terjadi di pentas Serie A Liga Sepak Bola Italia yang sangat bergengsi. Pada Minggu 25 Agustus 2024, Jay Itzes mencatatkan debut yang gemilang sebagai pemain Indonesia pertama yang tampil di kasta tertinggi sepak bola Italia. Klub yang diperkuat Jay berhasil meraih hasil imbang yang sangat berharga dengan skor 0-0 saat bertandang ke markas Fiorentina di Stadio Artemio Franchi. Dalam pertandingan tersebut, Jay Itzes tampil sebagai starter untuk Venezia setelah pekan lalu terpaksa absen akibat akumulasi kartu. Memulai laga sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek yang diterapkan oleh pelatih Eusebio Di Francesco, Itzes menunjukkan penampilan yang stabil dan meyakinkan. Tak lama setelah kick-off, Jay Itzes mulai menunjukkan kemampuannya. Pada menit ke-18, Itzes hampir mencetak gol pertamanya di Serie A. Setelah menerima umpan dari sisi kanan, sepakan kerasnya sayangnya masih melambung di atas mistar gawang Fiorentina. Namun kehadiran Itzes di lini belakang memberikan ketenangan dan kestabilan, memastikan bahwa serangan-serangan dari Fiorentina bisa digagalkan dengan baik. Salah satu momen menegangkan terjadi pada menit ke-30 ketika Jay Itzes terlibat duel sengit dengan striker utama Fiorentina, Moise Kean. Dalam perebutan bola yang ketat, Itzes terjatuh sementara Kean melanjutkan aksinya. Untungnya pertarungan tersebut tidak berujung pada pelanggaran yang merugikan Venezia. Menjelang babak pertama berakhir, Itzes juga mencatatkan 2 sapuan krusial yang membantu menjaga gawang Venezia tetap aman dari ancaman Fiorentina. Memasuki babak kedua, Itzes kembali menunjukkan kemampuannya dalam mengatur pertahanan tim. Pada menit ke-63, ia berusaha untuk mencetak gol kedua kalinya, namun tembakannya terhalang oleh Moise Kean. Insiden ini membuat Jay Itzes tampak mengalami sedikit ketidaknyamanan, dan dia terpaksa harus dirawat setelahnya. Memasuki menit ke-68, Jay Itzes digantikan oleh Michael Svoboda karena masih merasakan sakit akibat insiden sebelumnya. Meskipun tidak ada gol yang tercipta di sisa waktu pertandingan, performa Itzes jelas menjadi sorotan utama. Hasil akhir pertandingan tetap 0-0 dan ini menjadi pencapaian luar biasa bagi Jay Itzes dan Venezia. Debutnya di Serie A bukan hanya menunjukkan kualitasnya sebagai pemain, tetapi juga menjadi sinyal positif menjelang pemanggilan timnas Indonesia pada bulan September 2024. Penampilan Itzes yang solid di lapangan menunjukkan bahwa dia siap bersinar di pentas internasional. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang debut Jay Itzes di Serie A sebagai pemain Indonesia pertama yang bisa membuktikan kemampuannya di level tertinggi sepak bola Italia? Dan apa dampaknya terhadap peluangnya di timnas Indonesia? Coba beri komentar kalian di bawah video ini.
Hasil uji coba Timnas U17 Indonesia dominasi, Garuda Asia tundukkan India dengan skor 3-1. Timnas U17 Indonesia menunjukkan dominasinya dalam laga uji coba melawan India yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Minggu 25 Agustus 2024. Tim Garuda Asia berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1, memperlihatkan performa yang solid dan mengesankan. Jalannya pertandingan. Sejak awal pertandingan, Indonesia menunjukkan intensitas permainan yang tinggi, terus menekan pertahanan India. Ancaman pertama datang dari Putu Panji yang memanfaatkan umpan lemparan ke dalam dari Fabio Askairawan. Sayangnya, sundulan Putu melambung di atas gawang India pada menit kedua. Pada menit ke-13, Indonesia mendapatkan peluang emas ketika Mirza Firjatullah dijatuhkan oleh Mohamed Kaif setelah melakukan manuver cemerlang dari sisi kiri. Dengan kiper Suraj Singh yang sudah meninggalkan gawang, Kaif membuat keputusan fatal yang menghadiahkan penalti bagi Indonesia. Evandra Florasta dengan tenang mengeksekusi penalti ke pojok kiri gawang, memberikan keunggulan 1-0 bagi Indonesia. India mencoba membalas pada menit ke-23 melalui tendangan jarak jauh barat layar renjam yang masih bisa ditepis oleh kiper Dava Algasemi. Tak lama kemudian, Ahing Sangbam Samson melepaskan tendangan yang membentur tiang gawang. Momen tersebut hampir saja mengubah skor jika tidak mengenai tiang. Indonesia kembali mengancam pada menit ke-32 ketika Mirza hampir mencetak gol setelah duel sengit dengan kiper Suraj Singh. Namun eksekusi Mirza masih bisa diamankan oleh kiper India. Evandra Florasta juga mencoba peruntungannya melalui tendangan bebas pada menit ke-36, tetapi upayanya ditangkap oleh kiper Suraj. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia mengalami momen tegang ketika terjadi salah komunikasi antara kiper Dava dan Matthew Baker hampir membuat bola dicuri oleh pemain India. Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, India hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-49 melalui Vishal Yadav yang sukses melewati kiper Dava, namun tendangannya hanya melebar tipis di tiang jauh. Namun Indonesia menambah keunggulan pada menit ke-50. Fandi Ahmad memanfaatkan bola liar di depan kotak penalti dengan tendangan terarah ke pojok kanan gawang, menjadikannya 2-0. India memperkecil ketertinggalan pada menit ke-52 melalui Levis Zhangminlun. Tendangan Levis dari sisi kanan sempat membentur tiang sebelum bola kembali kepadanya dan dengan tenang Levis mengirim bola ke gawang yang sudah kosong setelah kiper Dava mati langkah. Namun Indonesia segera merespons dengan gol ketiga pada menit ke-61. Mirza Firjatullah melakukan serangan balik cepat dan menyelesaikannya dengan tendangan berkualitas tinggi, menghujam gawang India dan menambah keunggulan menjadi 3-1. India mendapatkan satu peluang lagi melalui sundulan Manbhaku Parmalngian yang masih bisa diamankan oleh kiper Dava. Dengan kemenangan 3-1 ini, Timnas U17 Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan mendatang. Penampilan solid mereka dalam laga uji coba ini menjadi sinyal positif menjelang kompetisi yang lebih besar. Carlos Pena harapkan 3 pemain Persija di Timnas Indonesia selamat dari cedera. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengungkapkan harapannya agar 3 pemain kunci macan Kemayoran yang dipanggil ke Timnas Indonesia Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman dapat tampil dengan baik dan bebas dari cedera. Ketiga pemain tersebut akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Sabtu 24 Agustus 2024, Carlos Pena dan timnya menyaksikan pertandingan Persija melawan Persis Solo di Jakarta International Stadium, Sunter, Jakarta Utara. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong juga hadir bersama staf pelatihnya untuk memantau performa 3 pemain Persija serta striker Persis Ramadan Sananta yang juga dipanggil ke Timnas. Shin Tae-yong dijadwalkan akan mengumpulkan 3 pemain Persija Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Meski daftar resmi pemain yang akan dipanggil belum diumumkan,
Diperkirakan pelatih asal Korea Selatan tersebut akan memilih 26 pemain. Dengan 12 diantaranya berasal dari klub-klub Liga 1 2000, 24 2000, 25, dan 14 pemain lainnya berkarier di luar negeri. Carlos Pena berharap ketiga pemainnya dapat memberikan performa terbaik tanpa mengalami cedera. Dia mengatakan, "Saya berharap tiga pemain Persija yang dipanggil ke timnas Indonesia bisa memberikan performa yang baik. Saya juga ingin mereka bisa menang dan tidak cedera." Setelah pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah, Jeddah, dan laga kandang melawan Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Carlos Pena berharap mereka kembali dalam kondisi prima untuk Persija yang akan melawan PSBS Biak. Persija dijadwalkan menjalani laga tandang melawan PSBS Biak pada pekan keempat Liga 1 2024-2025 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada 16 September 2024. Selama timnas Indonesia bertanding, Liga 1 akan mengalami jeda sejenak dan Carlos Pena telah memberikan waktu libur kepada skuadnya untuk beristirahat. Setelah itu Persija akan kembali berlatih dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Ini memang waktu yang tepat bagi mereka untuk beristirahat. Mereka harus siap kembali berlatih dan menghadapi pertandingan berikutnya, tambah Carlos Pena. Dimas Derajat menggebrak Liga 1 jelang gabung timnas Indonesia, penuh kontribusi untuk Persib. Dimas Derajat, striker yang akan bergabung dengan timnas Indonesia, menunjukkan performa yang memukau bersama Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Pemain berusia 27 tahun ini yang merupakan rekrutan anyar Persib untuk musim ini semakin menunjukkan kelasnya setelah debutnya yang kurang mengesankan di Piala Presiden 2024. Di awal musim Liga 1, Dimas Derajat mengalami kesulitan dalam membuktikan kemampuannya. Meski mendapatkan 2 kesempatan bermain, ia belum mampu menyumbang gol atau assist dan Persib harus tersingkir pada babak penyisihan grup Piala Presiden. Namun, penampilannya mulai bersinar di Liga 1. Pada pertandingan perdana Liga 1 2024-2025, Dimas Derajat mencatatkan assist yang krusial dalam kemenangan 4-1 Persib melawan PSBS Biak. Penampilannya semakin membaik dengan kembali memberikan assist pada laga kedua, meski Persib hanya meraih hasil imbang 2-2 melawan Dewa United. Puncak performa Dimas Derajat hadir pada pekan ketiga Liga 1 2024-2025, di mana ia akhirnya mencetak gol debutnya bersama Persib. Gol tersebut dicetak ke gawang Arema FC dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada Minggu 25 Agustus 2024. Sayangnya, gol tersebut tidak cukup membawa Persib meraih kemenangan dan tim asuhan Bojan Hodak harus puas dengan hasil imbang 1-1. Meski hasil pertandingan belum sepenuhnya memuaskan, performa Dimas Derajat yang semakin membaik menjadi bekal positif sebelum ia bergabung dengan timnas Indonesia. Dimas baru-baru ini dipanggil untuk memperkuat timnas yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 6 September 2024 dan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Dengan momentum performa apik yang ditunjukkan bersama Persib, Dimas Derajat diharapkan dapat membawa kontribusi signifikan untuk timnas Indonesia dalam 2 pertandingan krusial tersebut. Ramadan Sananta sambut positif kedatangan pelatih khusus striker Yeom Ki-hun, harapan baru untuk ketajaman lini depan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta menyambut dengan antusias kedatangan pelatih khusus striker Yeom Ki-hun yang ditunjuk oleh Shin Tae-yong menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kehadiran Yeom Ki-hun diharapkan dapat meningkatkan kualitas lini depan timnas Indonesia yang selama ini mengalami masalah dalam hal ketajaman dan efektivitas. Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan performa penyerang timnya yang sampai saat ini belum menunjukkan peningkatan signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, Shin Tae-yong memutuskan untuk membawa Yeom Ki-hun sebagai asisten pelatih khusus striker. Langkah ini bertujuan untuk membekali para penyerang timnas Indonesia dengan keterampilan dan strategi yang lebih baik. Ramadan Sananta yang kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia setelah absen dalam beberapa pertandingan sebelumnya mengungkapkan dukungannya terhadap keputusan tersebut. Sananta, yang terakhir kali membela timnas Indonesia dalam kemenangan 3-0 melawan Vietnam di Stadion Nasional Maidin pada 26 Maret 2024. Menganggap kedatangan Yeom Ki-hun sebagai langkah yang sangat positif. Saya sangat menyambut baik kehadiran pelatih khusus striker ini, ujar Ramadan Sananta saat ditemui di Jakarta International Stadium pada Sabtu 24 Agustus 2024. Kehadiran Yeom Ki-hun akan sangat membantu kami para penyerang untuk meningkatkan ketajaman dan efektivitas kami di lapangan. Sananta juga mengungkapkan bahwa meskipun ia tidak menyadari bahwa Shin Tae-yong dan stafnya memantau langsung pertandingan antara Persija Jakarta dan Persis Solo pada pekan ketiga Liga 1 2024-2025, ia tetap berkomitmen untuk memberikan performa terbaiknya. Saya tidak melihat Shin Tae-yong ada di stadion, tetapi saya telah memberikan yang terbaik dalam pertandingan tersebut. Kami berusaha keras meskipun situasinya sulit, kata Sananta. Mantan pemain PSM Makassar ini siap bergabung kembali dengan timnas Indonesia untuk menghadapi dua laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 dan kemudian menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Sananta bertekad untuk memberikan kontribusi maksimal selama bergabung dengan timnas Indonesia, berharap dapat membantu tim Merah Putih meraih hasil positif di kualifikasi tersebut. Saya merasa senang bisa dipanggil kembali ke timnas. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk tim dan berharap kami bisa meraih hasil yang memuaskan, tambah Sananta. Calvin Verdonk berperan kunci dalam kemenangan pertama NEC Nijmegen musim ini. Umpan silangnya bawa tim akhiri puasa kemenangan dan persiapkan diri untuk gabung timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk tampil impresif untuk NEC Nijmegen dalam lanjutan Eredivisie pada Sabtu malam. Verdonk yang dipercaya sebagai starter dalam laga ini memainkan peran krusial sebagai bek kiri dalam formasi 4-4-2 yang diterapkan oleh pelatih Rogier Meijer. Dalam pertandingan tersebut, Verdonk menunjukkan performa solid membantu NEC Nijmegen menjaga clean sheet dan tidak kebobolan. Kemenangan ini sangat berarti bagi NEC Nijmegen yang mengakhiri puasa kemenangan mereka sejak awal musim. NEC Nijmegen baru berhasil memecah kebuntuan dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-87. Gol tersebut berawal dari umpan silang Verdonk yang tidak berhasil diantisipasi oleh lini pertahanan PEC Zwolle. Robert Gonzalez yang berada di posisi tepat sukses memanfaatkan bola liar di depan gawang untuk mencetak gol dan memastikan kemenangan tipis 1-0 bagi NEC Nijmegen. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi NEC Nijmegen musim ini dan membawa mereka naik ke posisi ke-10 klasemen sementara Eredivisie 2024-2025. Dengan tambahan 3 poin, NEC Nijmegen kini mengoleksi total 3 poin dari 3 pertandingan setelah sebelumnya mengalami kekalahan 1-2 dari Twente dan 0-1 dari AZ Alkmaar. Kemenangan ini tentu menjadi modal berharga bagi NEC Nijmegen, terutama menjelang pertandingan pekan keempat Eredivisie melawan Fortuna Sittard pada 31 Agustus 2024. Pertandingan ini menjadi yang terakhir sebelum FIFA Matchday, di mana timnas Indonesia akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada FIFA Matchday, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 dan Australia pada 10 September 2024.
Mengingat pentingnya laga-laga tersebut, Calvin Verdong perlu menjaga kondisi fisiknya dengan baik agar siap tampil optimal untuk timnas Indonesia dalam kualifikasi yang krusial ini. Dengan penampilan gemilangnya di level klub, Verdong diharapkan dapat membawa momentum positif menuju pertandingan-pertandingan penting yang akan datang bersama timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia gelar TC di Korea Selatan dan ikuti turnamen Seoul Earth on Ushjup 2024. Indra Syafri apresiasi dukungan PSSI. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada PSSI atas dukungan luar biasa dalam persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dukungan tersebut mencakup pengiriman skuad Garuda Nusantara untuk menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan yang juga akan diisi dengan partisipasi dalam turnamen bergengsi Seoul Earth on Ushjup 2024. Selama berada di Korea Selatan, Timnas U20 Indonesia tidak hanya menjalani TC, tetapi juga akan bersaing di Seoul Earth on Ushjup 2024. Dalam turnamen ini, Garuda Nusantara akan menghadapi tantangan dari tim kuat seperti Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Indra Syafri menyampaikan apresiasi khusus kepada seluruh pihak yang telah mendukung persiapan Timnas U20. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, pelatih berusia 60 tahun itu menulis, "Terima kasih kepada para pemain, official, dan tim pelatih yang berjuang keras. Terima kasih juga kepada PSSI, supporter, sponsor, dan kota penyelenggara yang telah memberikan dukungan luar biasa. Terima kasih untuk semua doa yang dipanjatkan untuk Garuda Nusantara." Indra Syafri juga menjelaskan bahwa target utama Timnas U20 Indonesia di Seoul Earth on Ushjup 2024 bukanlah hasil akhir turnamen, melainkan untuk mengevaluasi strategi dan formasi terbaik menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di turnamen ini yang pasti akan melakukan pertandingan yang 3 ini untuk mencari format terbaik kita nanti di kualifikasi Piala Asia U20. Karena ada beberapa pemain baru yang masuk, kita akan coba berbagai opsi di turnamen ini, ucap Indra Syafri. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 sendiri akan berlangsung pada bulan September mendatang. Timnas U20 Indonesia tergabung dalam grup F bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Kabar baiknya, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam kualifikasi ini, memberikan keuntungan tersendiri bagi tim asuhan Indra Syafri dalam meraih hasil optimal dan melaju ke putaran final Piala Asia U20. Kemenangan dramatis FC Dallas dengan Maarten Paes di lini utama, kebobolan 3 gol, tapi mengamankan 3 poin di Audi Field. Maarten Paes kembali memperkuat FC Dallas dalam pertandingan tandang mereka melawan DC United pada Minggu pagi di Audi Field, Washington DC. Paes dipercaya untuk memulai laga sebagai kiper utama. Namun di menit kedua, Paes sudah harus memungut bola dari gawangnya setelah sundulan Christian Benteke memanfaatkan umpan dari Theodore Kudipietro memberikan keunggulan awal 1-0 bagi tim tuan rumah. Meskipun kebobolan di awal pertandingan, FC Dallas segera merespons dengan agresif. Tim tamu berhasil membalikan keadaan dengan mencetak 3 gol berturut-turut. Gol pertama FC Dallas dicetak oleh Nkosi Tafari pada menit ke-9. Diikuti oleh Sebastian Legat dan Paul Arriola yang masing-masing mencetak gol pada menit ke-21 dan 40, sehingga FC Dallas memimpin 3-1. DC United tidak tinggal diam, mereka berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-42 melalui sundulan Benteke yang diselesaikan oleh David Schneider. Namun, FC Dallas memperlebar jarak skor setelah babak pertama dengan gol dari Katlego Nsableng yang membawa FC Dallas unggul 4-2. Keuntungan semakin meluas bagi FC Dallas ketika Boris Eno dari DC United mendapat kartu merah, membuat mereka harus bermain dengan 10 pemain. Meski demikian, pada menit ke-48, Jared Stroud dari DC United mencetak gol tambahan, membuat skor menjadi 4-3. Meskipun sempat kebobolan di awal babak kedua, Maarten Paes dan timnya berhasil mempertahankan keunggulan dan akhirnya meraih kemenangan 4-3.
Dengan hasil ini, Paes menunjukkan performa yang solid meskipun sempat kebobolan beberapa gol. Di sisi lain, Maarten Paes dipastikan akan tampil untuk timnas Indonesia dalam laga mendatang meskipun absen di pertandingan perdana melawan Arab Saudi. Absennya Paes disebabkan oleh masalah administrasi yang belum sepenuhnya diselesaikan dengan CAS. Namun kiper berusia 25 tahun ini diprediksi akan tampil saat menghadapi Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.